Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalgi Kariputra dengan NIM 2507448, Prodi D3 Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat, yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka SDGs 8, tantangan dan strategi untuk Indonesia. Latar belakang, saya memilih topik ini karena sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang akan memasuki dunia kerja. Banyak lulusan pendidikan yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak akibat ketidaksesuaian keterampilan dan kebutuhan industri. Menurut saya, peningkatkan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, topik ini penting dibahas karena memperkecil yang layak tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tapi juga mendorong stabilitas sosial dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan penulisan, permasalahan utama yang dikaji meliputi ketidaksesuaian keterampilan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta tantangan akibat digitalisasi dalam dunia kerja. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa kualitas pekerjaan berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi, stabilitas sosial, dan kemampuan Indonesia bersaing dalam ekonomi global. Artikel ini menekankan pentingnya reformasi pendidikan, pelatihan vokasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidik kinerja, serta memperluas lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Pembahasan 1. Ketidaksesuaian keterampilan sebagai tantangan utama. Ketidaksesuaian keterampilan antara lulusan pendidikan dengan kehidupan industri merupakan salah satu persoalan besar ketenagakerjaan Indonesia. World Bank 2020 melaporkan bahwa sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dampaknya adalah rendahnya produktivitas serta tingginya pengangguran terselubung. 2. Sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Kualitas SDM merupakan faktor penentu dalam memperkuat daya saing nasional. Tingkat produktivitas kerja berkaitan erat dengan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perkembangan industri modern. Manning 2020. Negara dengan kualitas SDM tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi stabil. 3. Dampak digitalisasi terhadap dunia kerja. Digitalisasi mendorong lahirnya pekerjaan baru sekaligus menghilangkan pekerjaan lama. Industri manufaktur, teknologi informasi, dan otomasi merupakan sektor yang paling berpengaruh. Laporan McKinsey Global Institute 2009 memprediksi jutaan pekerjaan akan terdampak otomatisasi pada 2030. 4. Pekerjaan layak sebagai fondasi stabilitas sosial. Pekerjaan layak bukan hanya soal upah, tetapi juga mencakup keamanan kerja, perlindungan sosial, dan kondisi kerja manusiawi. ILO 2020 menegaskan bahwa pekerjaan layak mampu menekankan ketimpangan dan konflik sosial. 5. Peran pemerintah dalam menguatkan ketenagakerjaan. Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 telah menetapkan fokus peningkatan industri nasional, pendidikan vokasi, serta program peningkatan kompetensi tenaga kerja. 6. Pengaruh pekerjaan layak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan layak meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Negara dengan pekerjaan layak tinggi lebih tahan terhadap krisis ekonomi. 7. Relevansi pekerjaan layak dalam SDGs 8. SDGs 8 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, Indonesia perlu memperkuat 1.
1. Pendidikan dan kepelatihan berbasis industri. 2. Akses lapangan kerja berkualitas. 3. Literasi digital tenaga kerja. 4. Perlindungan pekerja. 5. Kolaborasi pemerintahan, industri, lembaga pendidikan. Kesimpulan, pekerjaan layak memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi yaitu mismatch keterampilan, kualitas SDM rendah, dan dampak digitalisasi. Pekerjaan layak juga memberikan kontribusi besar pada stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang layak merupakan komponen kunci untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional. Saran pemerintah perlu memperkuat integrasi pendidikan dan industri melalui program magang, kurikulum industri, dan pelatihan vokasi. 2. Memperluas akses pendidikan dan pelatihan digital menjadi prioritas agar masyarakat siap menghadapi ekonomi digital. 3. Industri harus berperan aktif menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui peningkatan standar ketenagakerjaan dan inovasi. 4. Lembaga pendidikan harus memperbarui kurikulum secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 5. Indonesia perlu memperkuat perlindungan pekerjaan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan manusiawi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.